Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Wibisono, NIM 182200015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas presentasi Masail Fikiyah, mata kuliah Masail Fikiyah. Dan presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang ragam metodologi istinbat hukum Islam. Nah, sebelum melangkah ke pembahasan, alangkah lebih baik kita mengetahui pengertian dasarnya terlebih dahulu. Dan untuk pengertian metode istinbat hukum Islam ini, pertama dari metode itu sendiri. Metode itu ialah suatu cara teratur atau cara kerja yang bersistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan istinbat itu berarti perumusan masalah. Nah, istinbat itu dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab kata nabata yang butuh nabtun, yang berarti air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. Jadi kata istinbat pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya. Kemudian dipakai sebagai istilah fikih yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan lain sebagainya. Dan metode istinbat hukum itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode kebahasaan, thoriqatul lugawiyah, dan maknawi, thoriqatul maknawiyah. Yang pertama, thoriqatul lugawiyah. Thoriqatul lugawiyah itu adalah metode perumusan kaidah-kaidah usuliyah berdasarkan kepada dalil-dalil atau nas-nas yang bersifat tekstual yang dirumuskan dengan pembahasan mengenai asal-usul bahasa secara kebahasaan. Dan thoriqatul lugawiyah itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada segi bentuk-bentuk perintah dan larangan. Yang kedua ada tingkat kejelasan maknanya. Yang ketiga ada cakupan makna. Yang keempat ada segi tunjukan makna dan segi penggunaannya. Yang kelima ada lafal ditinjau dari segi penggunaannya. Yang pertama, lafal ditinjau dari segi bentuk perintah dan larangannya. Di situ ada amar. Amar itu adalah perintah, atau dari segi bahasanya juga perintah. Sedangkan menurut istilah, amar ini adalah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Dan yang kedua ada nahyu, larangan. Menurut istilah, nahyu itu merupakan lafaz ucapan tertentu yang dipergunakan oleh seseorang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya, yang menuntut untuk tidak mengerjakan atau menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan. Yang ketiga ada tahyir. Tahyir ini menurut bahasa adalah pilihan atau memberi kebebasan memilih. Sedangkan menurut istilah, tahyir merupakan perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memilih antara melakukan atau tidak. Jadi, hukum yang ditujukan dalam bentuk tahyir adalah halal atau boleh dilakukan dalam arti tidak berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Yang kedua ada lafal ditinjau dari segi tingkat kejelasan makna. Nah, di sini ada lafal yang samar maknanya, yaitu yang pertama ada kafi. Kafi itu secara bahasa artinya tidak jelas, samar, atau tersembunyi. Kalau dari segi istilahnya itu kafi yaitu suatu lafaz yang penunjukan terhadap maknanya adalah jelas. Tetapi terdapat beberapa hal yang menyebabkan kesamaran yang diakibatkan bukan karena lafaz itu, seperti menjadi kata benda khusus atau sifat yang membedakan dari yang lain. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan ketidakjelasan atau syubhat yang masuk ke dalam keumuman makna lafaz, dan untuk hilangnya syubhat ini, ketidakjelasan ini, itu sangat bergantung kepada yang lain serta membutuhkan penelitian. Dan selanjutnya ada muskil. Muskil itu menurut bahasa ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Menurut istilah, muskil ini adalah lafaz yang penunjukan terhadap maknanya tidak jelas. Dan untuk menghilangkan ketidakjelasannya tersebut masih memungkinkan dengan melakukan pembahasan dan perenungan. Selanjutnya ada mujmal. Mujmal ini dalam bahasa, dari segi bahasa adalah tidak terperinci, dan segi istilahnya adalah bertumpunya pemahaman makna nas terhadap selainnya, baik dalam penentuannya atau penjelasan karakternya ataupun ukurannya. Selanjutnya ada mutasyabih. Mutasyabih itu kalau dari segi bahasa adalah kemiripan, simpang siur atau tidak jelas. Dan dari segi istilahnya, mutasyabih adalah lafaz yang penunjukan terhadap maknanya tidak jelas dan untuk mengetahui kesulitan, karena sesungguhnya Allah memberikan penanda terhadap ilmunya, sementara tidak ada penanda yang memberikan petunjuk terhadapnya. Seperti halnya nas-nas mengumpamakan penyerupan Allah dengan ciptaannya dari segi wajah, tangan, turun, duduknya Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya ada lafal yang jelas maknanya. Di sini ada az-zahir. Az-zahir itu secara bahasa adalah terang, nampak, atau jelas. Kalau dari segi istilah, lafaz yang maksudnya dapat dipahami dari kalimat itu tanpa membutuhkan suatu karinah. Karinah itu adalah tanda. Namun, maksud tersebut bukanlah yang dikehendaki dengan sebenarnya dari susunan kalimatnya. Selanjutnya ada an-nas. An-nas ini kalau dari segi bahasa adalah mengangkat, menegakkan, menampakkan, atau mempunyai tambahan kejelasan. Sementara kalau dari segi istilahnya itu sendiri, lafaz yang maknanya didapatkan dari lafaz itu sendiri tanpa ada kemungkinan lain. Dan selanjutnya ada al-mufassar. Kalau dari segi bahasa, itu dijelaskan, artinya dijelaskan kalau dari segi bahasa. Kalau dari segi istilahnya adalah suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas sehingga petunjuknya itu tidak mungkin ditakwil atau ditaksis, namun pada masa Rasulullah bisa dinasak. Selanjutnya ada al-muhkam. Kalau dari segi bahasa adalah pasti dan tegas. Secara istilah, muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qot'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinasak meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Selanjutnya ada lafal ditinjau dari segi cakupan maknanya, yaitu am. Am ini menurut bahasa artinya merata, umum atau yang mencakup. Kalau dari segi istilahnya, am adalah lafaz yang memiliki pengertian itu secara umum. Selanjutnya ada kas. Kas itu kalau dari segi bahasanya adalah kebalikan dari am, tidak umum. Menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang terbatas dengan orang tertentu atau bilangan tertentu seperti nama-nama, isyarat, dan bilangan. Selanjutnya ada taksis. Taksis ini dari segi bahasa adalah mengkhususkan. Kalau dari segi istilahnya itu sendiri, mengkhususkan atau menentukan secara khusus cakupan makna yang dikandung dari lafaz am yang bersifat umum. Selanjutnya ada mutlak dan muqayyad. Mutlak itu secara bahasa adalah kebalikan dari muqayyad, yaitu terikat. Dan mutlak itu artinya terikat dan muqayyad itu tidak terikat. Dan selanjutnya ada lafal yang ditinjau dari segi tunjukan maknanya. Yang pertama ada dilalah al-ibarat, dari segi bahasa adalah bermakna melewati atau melampaui. Sedangkan secara istilah, pemahaman lafaz apa adanya sebagaimana yang dijelaskan oleh lafaz itu. Dan selanjutnya ada dilalah al-isyarah. Secara bahasa artinya penunjuk. Dan untuk secara istilahnya, lafaz yang diungkapkan memberikan arti kepada suatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebut dalam lafaz itu. Selanjutnya ada dilalah al-dalalah. Di sini adalah penunjukan lafal yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. Dan selanjutnya ada dilalah al-iktida. Secara bahasa adalah menghendaki. Secara istilah, dalam suatu ucapan ada suatu makna yang sengaja tidak disebutkan karena adanya anggapan bahwa orang akan dengan mudah mengetahuinya. Dan selanjutnya ada lafal ditinjau dari segi penggunaannya. Di sini ada hakiki. Hakiki adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa membutuhkan kepada karinah-karinah tertentu. Dan juga ada majazi. Majazi adalah lafaz yang digunakan bukan menurut arti yang sebenarnya karena karinah yang memalingkannya atau karena kesesuaian antara makna baru dengan makna yang sebenarnya. Yang kedua ada sarih dan kinayah. Untuk sarih ini adalah lafaz yang maknanya tidak tersembunyi karena sering digunakan baik dengan arti hakiki ataupun arti majazi. Terus sedangkan yang dimaksud dengan kinayah adalah lafaz yang tersembunyi, maksudnya itu baik secara hakiki atau majazi. Selanjutnya ada thariqatul maknawiyah. Thariqatul maknawiyah ini adalah metode istinbat hukum dengan cara mengacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Macam-macam thariqatul maknawiyah ini ada, pertama istihsan. Istihsan itu satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang menetapkan kerajihan kias kafi samar daripada kias jali nyata atau mendahulukan ketentuan hukum yang khusus juzi dari ketentuan umum kulli. Dan selanjutnya ada uruf. Uruf itu hukum yang ditetapkan berdasarkan adat atau sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya ada maslahah mursalah. Di sini diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan atau kemadorotan. Selanjutnya ada saddu adzariyah. Itu penetapan hukum syarak secara sad adzariyah ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan
atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Selanjutnya adalah istishab. Istishab itu adalah penetapan keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya. Karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut, maka ada perubahan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada syar'uman qoblana. Itu adalah yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu atau syariat yang dibawa para rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada qaul sahabi. Qaul sahabi ini adalah seluruh persoalan hukum yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasul, dan Rasulullah itu memberikan jawaban dan penyelesaiannya terhadap hal itu. Mungkin sekian dari saya mengenai ragam metodologi istinbat hukum Islam. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.